Perkenalkan, nama saya Lira Rena Khalifa dari Prodi Akuntansi kelas A. Sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang akan saya jelaskan di laporan posisi keuangan yaitu yang pertama elemen, klasifikasi, format, dan teknik pengungkapan. Dan yang akan saya jelaskan di laporan arus kas yaitu klasifikasi, penyusunan, dan pengungkapan. Laporan posisi keuangan. Setiap tahunnya dunia perekonomian semakin berkembang. Hal ini membuat banyak perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan bisnisnya dengan cara menarik minat investor untuk mendanai suatu perusahaan. Hal ini pun membuat laporan keuangan yang dimiliki perusahaan menjadi sasaran utama bagi para investor, karena dengan adanya laporan keuangan, para investor dapat menilai apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk didanai. Laporan posisi keuangan merupakan salah satu proses pelaporan keuangan yang digunakan perusahaan. Menurut Smith and Skousen 2004, laporan posisi keuangan merupakan laporan pada suatu saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan atau aset, utang atau kewajiban, dan klaim kepemilikan terhadap sumber daya ekuitas pemilik. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2002, laporan posisi keuangan merupakan pembagian lancar dengan tidak lancar dan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, laporan posisi keuangan adalah proses pelaporan keuangan yang dapat digunakan perusahaan untuk melihat aset dan kewajiban suatu perusahaan. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan sisa kepemilikan dalam kekayaan bersih perusahaan. Laporan posisi keuangan juga digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Kegunaan laporan posisi keuangan secara umum adalah untuk menilai risiko-risiko entitas dan arus kas masa depan. Selain itu, kegunaan laporan posisi keuangan bagi pengguna keuangan adalah: yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan; kedua, menganalisis likuiditas, menilai solvabilitas, dan yang terakhir, menilai fleksibilitas keuangan. Elemen di dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Dan yang kedua ada liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas entitas setelah dikurangi semua liabilitas, sehingga disebut sebagai net asset atau aktiva bersih. Elemen di dalam aset lancar menurut PSAK 1 Revisi 2009, penyajian laporan keuangan entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika aset diharapkan dapat direalisasikan, terjual, atau digunakan dalam siklus operasi normal, jika aset dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan, aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau jika berupa kas atau setara kas kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Di dalam aset tidak lancar ada investasi dalam sekuritas, contohnya obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Yang kedua, investasi dalam aset tetap berwujud yang tidak digunakan dalam operasi, contohnya tanah yang ditahan dalam spekulasi. Yang ketiga, investasi yang disisihkan dalam dana khusus, contohnya
dana pelunasan, dana pensiun, atau dana ekspansi pabrik. Dan yang terakhir, investasi dalam anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi. Di dalam elemen liabilitas jangka pendek, yang pertama ada utang yang berasal dari akuisisi barang dan jasa, contohnya utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan lain-lain. Yang kedua ada penagihan yang diterima di muka sebelum barang dikirimkan atau jasa diberikan, contohnya pendapatan sewa yang belum dihasilkan atau pendapatan dari pelanggan yang belum dihasilkan. Yang ketiga ada kewajiban lainnya yang pelunasannya akan dilakukan dalam siklus operasi seperti pembagian obligasi jangka panjang yang harus dibayarkan dalam periode berjalan atau kewajiban jangka pendek yang berasal dari pembelian peralatan. Di dalam liabilitas jangka panjang, yang pertama ada liabilitas yang berasal dari pembiayaan seperti penerbitan obligasi, utang sewa guna usaha, dan utang bank jangka panjang. Yang kedua ada liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak tangguhan. Yang terakhir ada liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan seperti provisi untuk kewajiban garansi. Di dalam elemen ekuitas ada saham biasa dan saham preferred. Harus diungkapkan mengenai nilai pari, diotorisasi, diterbitkan, dan jumlah beredar. Selanjutnya ada premium saham, biasanya disajikan dalam satu jumlah untuk saham biasa dan saham preferred. Laba ditahan, jumlah biasanya dibagi antara jumlah unapprofited dan restricted. Yang terakhir ada saham treasury, disajikan sebagai pengurang dari ekuitas. Format PSAK tidak mensyaratkan format tertentu untuk menyajikan laporan posisi keuangan. Secara umum, ada dua bentuk laporan posisi keuangan yang biasa diikuti oleh entitas, yaitu bentuk akun dan bentuk laporan. Bentuk akun menyajikan secara berdampingan, bagian kiri adalah aset dan bagian kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Jadi untuk bagian bentuk akun yang termasuk aset maupun aset lancar, aset tidak lancar berada di bagian kiri, dan di sebelah kanan yaitu ada kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan ekuitas. Yang kedua yaitu bentuk laporan. Bentuk laporan menyajikan secara berurutan ke bawah mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Teknik pengungkapan. Pengungkapan adalah proses, cara, atau perbuatan memberitahukan, membuka data yang bersifat informasi dari suatu atau sejenis sumber kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut atau pihak yang berkepentingan. Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan posisi keuangan subklasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Perincian subklasifikasi bergantung pada ketentuan di PSAK, misalnya piutang antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak terelasi. Yang kedua ada persediaan. Di subklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dan proses, dan barang jadi. Yang ketiga, aset tetap. Di subklasifikasi terpisah menurut kelompok aset tetap, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Selanjutnya dengan judul baru, laporan arus kas. Pendahuluan. Laporan arus kas adalah laporan yang memuat informasi-informasi tentang dana kas yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Dalam laporan arus kas dibedakan berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Ada 3 aktivitas utama yang dilaporkan dalam laporan arus kas suatu perusahaan, yaitu arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Pelaporan arus kas ini sangat penting mengingat tujuannya untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkaitan akan kinerja perusahaan selama satu periode.
Pihak-pihak ini adalah semua pihak baik intern maupun ekstern perusahaan. Laporan arus kas ini juga dapat digunakan menilai laba rugi perusahaan dan mengambil keputusan manajemen atau investor. Dalam pelaporannya terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menyusun laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kedua metode ini memiliki karakteristik yang sama, hanya perbedaannya terdapat pada pos arus kas dari kegiatan operasional. Pada metode langsung arus kas dari kegiatan operasional dirinci, sedangkan pada metode tidak langsung arus kas tidak dirinci. Pengertian: laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas yang masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi tentang perubahan kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Informasi ini selanjutnya akan berguna untuk investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Kas dan setara kas. Kas adalah aset yang paling liquid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua item-itemnya. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, dan dana yang tersedia di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu. Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid yang mudah untuk dikonversikan sebagai kas dan sangat dekat tanggal jatuh temponya sehingga tidak ada risiko signifikan untuk perubahan suku bangsa. Umumnya hanya investasi dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan saja yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Klasifikasi. Yang pertama ada operasi. Aktivitas penghasil utama pendapatan entitas meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Arus kas masuk, contohnya penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti atau komisi, dan penerimaan retur atau dana pengembalian dari supplier. Yang kedua ada investasi, aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas masuk, penjualan aset tetap, penjualan aset tak berwujud, penjualan saham atau instrumen utang entitas lain, penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Arus kas keluar, pembelian aset tetap, pembelian aset tak berwujud, pembelian investasi saham atau instrumen utang lain, pengeluaran untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Pendanaan, aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi distribusi kontribusi modal dan pinjaman entitas meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas investasinya, peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya. Arus kas masuk, pengeluaran surat berharga, menerbitkan surat hutang jangka panjang dan mengeluarkan hipotek dan lainnya. Arus kas keluar, pembayaran yang diberikan pada pemegang saham, pembayaran atas kepemilikan saham dan obligasi, dan pembayaran utang pokok dana yang dipinjam kecuali bunga karena sudah menjadi kegiatan operasi. Di dalam penyusunan yaitu ada sumber informasi. Informasi untuk membuat laporan kas biasanya berasal dari yang pertama, laporan posisi keuangan komparatif. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif periode berjalan, dan yang terakhir data transaksi terpilih. Pembuatan laporan arus kas melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, penentuan kas yang disebabkan oleh aktivitas atau digunakan dalam operasi. Yang kedua, penentuan kas yang disediakan atau digunakan dalam kegiatan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, ada penentuan perubahan kas baik kenaikan maupun penurunan selama periode berjalan. Dan yang terakhir, rekonsiliasi perubahan kas pada saldo kas awal dan saldo kas akhir. Arus kas dari aktivitas operasi.
Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan dua metode, yaitu metode langsung yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto atau gross dan pembayaran kas bruto, atau yang kedua metode tidak langsung, dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non kas, akrual dan tangguhan dari pos penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi metode langsung. Metode langsung memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini digunakan, informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Arus kas dari aktivitas operasi metode tidak langsung. Dengan metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh yang pertama, perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. Yang kedua, dan pos non kas seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan, keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. Dan yang terakhir, pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi pendanaan, misalnya laba dari penjualan aset tetap. Arus kas dari aktivitas investasi. Informasi ini relevan bagi investor karena informasi perubahan aset-aset jangka panjang memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba yang dihasilkan dan arus kas masa depan. Bagian ini juga membantu pengguna dalam menilai apakah entitas hanya mempertahankan kapasitas atau meningkatkan kapasitas, dan apakah entitas hanya secara pasif melakukan investasi pada instrumen ekuitas dan utang. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Pengguna laporan keuangan memerlukan informasi arus kas dari aktivitas pendanaan untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktur modal entitas. Informasi ini penting untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. Pengungkapan. Menurut PSAK 2 Revisi 2009, laporan arus kas bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan pengguna kas dan setara kas tidak termasuk dalam laporan kas. Transaksi tersebut contohnya adalah perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal. Transaksi semacam itu meskipun mempengaruhi struktur aset serta modal entitas, tapi tidak mempengaruhi arus kas periode berjalan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Hal ini konsisten dengan tujuan laporan arus kas, yaitu melaporkan transaksi yang berpengaruh terhadap arus kas periode berjalan. Laporan tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Dalam kegiatan tersebut tertentu, saldo kas dan secara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan. Misalnya, saldo kas dan secara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan peraturan tentang lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lain, sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan secara kas yang signifikan dan tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen.